Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah salat taubat insyaallah, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta inayah kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan panjang umur oleh Allah, masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di majelis ini bersama-sama mengaji mengharap ilmu Allah. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk memperoleh ridho dan cinta Allah, dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam dan Allah kita aturkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syarat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita semua nantinya dapat berkumpul bersama-sama rombongan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surganya Allah dengan syafaat yang bighairi hisab. Amin Allahumma. Bapak Ibu jemaah muslimat Allah yang saya hormati, kajian kita Bulughul Hadis sampai pada halaman 80 masih terkait dengan bab at-tahlil wa talabul, bab ke-38 berkaitan dengan fadilah berikut qabri wa ahwalihi, itu menyebut mengingat tentang kubur dan kondisi atau perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Dan pada hadis pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru rawdatun min riyadil jannah wa hurfatun min hufarin niran, bahwa kubur itu bisa menjadi kebun di antara kebun surga dan juga bisa menjadi jurang di antara jurang neraka bagi mereka yang beriman, asalkan beriman, ya, beriman kepada Allah. Orang yang mukmin di dalam kuburannya itu di rawdatil hadra. Jadi dalam hadis lain Rasulullah bersabda, al-mu'minu bi qabrihi rawdatil hadra, fi rawdatil hadra wa yuwassa'u lahu qabruhu 70 dira'an wa yudhi'u hatta yakuna kana kal qamari lailatal badr, bahwa orang yang beriman itu di dalam kuburan itu berada di sebuah kebun, ya, seperti berada di sebuah kebun, ya, kebun-kebun hijau yang sangat hijau, ya, kebun yang sangat hijau yang sangat luas sekali, di mana luasnya itu 70 dirok. 70 dirok dalam hadis lain dikatakan bahwa 70 dirok ke kanan, 70 dirok ke kiri, 70 dirok ke atas, 70 dirok ke bawah, ya. Itu luas daripada kuburan atau alam barzakh yang bagi orang yang beriman, ya. Tak cukup itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan terang sekali, tidak ada kegelapan. Walaupun nampak gelap, ya, tapi di alam barzakh Allah berikan sebuah hal, ya, terangnya kuburan tersebut, ya, terangnya kuburan tersebut hatta yakuna kal qamari lailatal badr, sehingga terangnya itu seperti malam di waktu malam bulan purnama, ya, seperti malam di waktu malam bulan purnama. Itu terangnya alam barzakh bagi orang yang beriman. Jadi justru bagi orang yang beriman, mati itu adalah sebuah kenikmatan. Mati itu adalah nikmat bagi orang yang beriman. Karena apa? Sudah tidak ada kewajiban lagi, tinggal menerima hasil dari amal kebaikan yang kita lakukan selama ini. Nah, mudah-mudahan kita
ya, betul-betul mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, ya, itu yang paling penting. Itu dalam hadis berikut, dalam hadis yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law anna bani adama alimu kaifa adabul qabri ma nafa'ahumul aishu fid dunya wa ta'awwadu billahil karim min adabil qabri al-wakhim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna bani Adam, jikalau anak Adam yaitu manusia, alimu mengetahui siapa anak Adam, kaifa adabul qabri, seperti apa sih siksa kubur itu, ya. Bagaimana kondisi siksa kubur itu sebenarnya? Andai kata manusia diberitahu siksa tentang siksa kubur, mana fa'ahumul aish, maka tidak ada gunanya, tidak ada guna pada manusia al-aishu, apa kehidupan itu, hidup itu di dunia, kalau gunanya uritan dunia, ya. Wa ta'awwadhu billahi, dan dia akan memohon kepada Allah perlindungan. Wa ta'awwadhu, dan akan memohon perlindungan mereka manusia billahi kepada Allah Al-Karim, ya, yang maha loman, yang maha dermawan. Mohon perlindungan dari apa? Min adabil qabril wahim, dari siksa kubur yang sangat pedih, ya, dari siksa kubur yang sangat pedih. Bahwa andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan betapa siksa kubur itu sangatlah jelek, sangatlah pedih, ya, niscaya kehidupan dunia ini tidak ada artinya. Kehidupan dunia ini tidak ada artinya. Rasa sulit, rasa sengsara, ya, berbagai macam kepayahan, mungkin, ya, capek, payah, sulit, selalu akan diterjang, akan terus dilakukan untuk tetap menjalankan perintahnya Allah, untuk tetap mematuhi dan taat kepada Allah, ya, dan menjauhi seluruh larangannya Allah. Betapa seperti apapun rasa sulitnya, seandainya manusia itu tunjukkan, ini loh bagi mereka yang tidak taat pada Allah, ini loh bagi mereka yang melanggar larangan Allah, ditunjukkan, maka niscaya walaupun payah seperti apa, walaupun sulitnya seperti apa, walaupun capeknya seperti apa, niscaya manusia tetap akan melakukan perintahnya, akan taat kepada Allah, ya. Kalau ditunjukkan betapa pedihnya siksa alam barzakh, siksa kubur, ya. Oleh karena itu, karena kita tidak ditunjukkan, manusia tidak diberitahu seperti apa siksa kubur, sehingga merasa ringan, merasa ya apa ya, tidak tergambar dalam pikirannya, bakalnya barang, ya. Seperti apapun siksaan, kepedihan yang ada di dunia itu jauh, anggaplah
kedoliman, siksaan dari orang yang dolim, ya, siksaan penjara, ibarat yang paling sengsara, yang paling itu jauh dibandingkan kalau dengan siksa kubur, jauh, ya. Karena apa? Orang yang ada di alam barzah nanti, bagi mereka yang tidak selamat, ya, maka niscaya mereka akan kepanasan di sana. Bumi bergerak setiap saat untuk menghimpitnya. Bumi bergerak setiap saat menghimpit mereka. Bukan jasad itu yang dihimpitnya, tapi kalau cuma satu kali meninggal laki-laki tak ada masalah. Tapi ini setelah dihimpit, dia akan merasakan sakitnya himpitan bumi. Namun dihidupkan kembali, sakit, ditetap. Dia dalam kondisi hidup, hancurnya tubuh, tapi dia merasakan sakitnya. Walaupun tubuhnya hancur, tutup lagi dihidup, lagi tutup lagi dihidup lagi. Ya, di samping dari beberapa tempat ada lubang-lubang yang dari sana keluar ular, ya, semburan api, siksa-siksa itu. Belum lagi, ya, pukulan gadah malaikat mungkar nakir. Ya, andai kata gadahnya malaikat mungkar nakir ditaruh saja, Pak. Ditaruh di gunung apa, di gunung Semeru, hancur gunung Semeru, hanya ditaruh. Apalagi dipukulkan, hanya ditaruh saja, hancur. Itu gadai malaikat mungkar nakir. Apalagi sampai dipukulkan, itu siksa kubur seperti itu, ya. Masih lebih parah dari itu, ya, tidak tergambarkan, ya, sampai tidak bisa tergambarkan siksa kubur seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar supaya kita lepas selamat dari siksa kubur? Satu-satunya jalan agar supaya kita lepas, ya, selamat dari siksa kubur tidak ada lain, Pak. Taat kepada Allah, jauhi larangan Allah, dan selalu beristighfar, memohon ampun dan perlindungan kepada Allah. Itu aja kewajiban kita lakukan. Larangan kita jauhi. Namun walaupun larangan kita jauhi, terkadang masih ada larangan-larangan yang kita lakukan, Pak. Pengaman menusuk. Ini betul. Ini dia. Manusia mesti ada rasa salah, kesalahan, dosa-dosa, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, agar supaya dosa-dosa yang tanpa kita sadari kita lakukan juga diampuni oleh Allah, ya, maka istimrar bitaubat itu penting. Terus menerus bertobat kepada Allah setiap saat, terus menerus beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Rasulullah saja yang dimaksum oleh Allah, dipelihara dari dosa dan kesalahan. Beliau setiap hari bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Gila. Sebagian ulama mengatakan 100 kali setiap hari, Pak. Setiap hari. Kita berapa kali? Berapa kali kita bertobat kepada Allah dalam satu hari? Berapa kali kita beristighfar kepada Allah dalam satu hari? Saya terkadang kan saya ada beberapa teman, ya, untuk ngaji, selalu saya katakan, Mas, minimal istighfar sama setiap habis sholat berapa? 100 kali, ya, istighfar, ya. Dan istighfar itu bukan hanya
menyelesaikan dosa kita saja, Bapak Ibu sekalian. Kalaulah kita ikhlas, benar-benar berharap ampunan dari Allah, pintu-pintu rezeki itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.